Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anida Mustafiratul Ulia dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas IATB. Di sini, saya akan menjelaskan tentang konsep kesehatan di dalam Al-Quran. Oke, baik teman-teman. Dalam bahasa Arab sendiri, kesehatan itu diungkapkan dengan kata as-sihah dan al-afiyat, yang artinya keadaan baik, bebas, dan normal dari segala penyakit. Tetapi di dalam Al-Quran itu tidak ditemukan lafaz atau kata asyihah dan al-afiyat. Tapi bukan berarti di dalam Al-Quran tidak ada tuntunan atau isyarat mengenai kesehatan. Kesehatan sendiri didefinisikan dengan keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang menuntut kita untuk produktif, baik secara sosial dan ekonomi. Jadi, menurut KBBI, kesehatan itu didefinisikan dengan keadaan sejahtera, baik badan, jiwa, atau sosial yang memungkinkan seseorang untuk hidup secara produktif. Maka, di dalam Al-Quran ditemukan beberapa term yang terkait dengan hal itu. Antara lain, yang pertama, al-quwah, yang kedua, al-marad, dan yang ketiga, asyifa. Kata al-quwah. Kata ini terulang di dalam Al-Quran sebanyak 42 kali. Jadi, al-quwah ini dalam bahasa Arab menunjukkan arti kata kuat, baik secara mental ataupun secara pikiran. Contohnya, di Quran Surat Al-Anfal ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur khudhu ma atainakum biquwwah. Nah, artinya, ingatlah ketika kami mengambil janjimu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, berpegang teguhlah atas apa yang telah kami berikan kepadamu. Jadi di situ ada lafaz khuduma atainakum biquwwah, berpegang teguhlah terhadap apa yang telah kami berikan kepadamu. Dilanjutkan nomor 2, yaitu kata al-marad. Kata al-marad ini diulang sebanyak Al-Quran sebanyak 24 kali, yang artinya segala sesuatu yang membuat tubuh kita itu tidak sehat, baik secara fisik maupun jiwa. Jadi penyakit secara majazi, kata al-marad ini sering digunakan untuk penyakit mental seperti hasad, iri, dengki, atau sesuatu yang membuat kita menyimpang dari kebenaran. Di dalam Al-Quran, contohnya Quran Surat Al-Baqarah ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Di dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah tambahkan penyakitnya dan mereka akan mendapat azab yang pedih karena mereka selalu berdusta. Jadi dalam ayat itu ada kata fi qulubihim maradun. Kemudian yang ketiga asyifa. Asyifa itu artinya kesembuhan. Jadi diungkapkan dengan kata asyifa artinya karena keadaan yang telah mendekat pulih kembali setelah sebelumnya itu sakit. Jadi kata asyifa ini terulang di dalam Al-Quran sebanyak 8 kali. Contohnya Quran Surat At-Taubah ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Qatiluhum yu'adzibahumullahu biaydikum wa yukhzihim wa yansurkum 'alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Perangilah mereka, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan perantaraan tangan-tanganmu, menghinakan mereka dan menenangkan kamu atas mereka serta menegaskan hati kaum mukminin. Jadi di dalam ayat itu ada lafaz wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Kemudian kesimpulan yang saya sampaikan ini adalah meskipun kata sehat itu secara eksplisit tidak disebutkan di dalam Al-Quran, namun konsep kesehatan dan maknanya meliputi fisik, mental, dan sosial itu dapat kita temukan di dalam Al-Quran. Contohnya 3 istilah tadi. Yang pertama al-quwah, kekuatan yang mencakup kekuatan fisik, mental yang menjadi indikator kondisi tubuh dan jiwa yang sehat. Kemudian yang kedua, marad, penyakit yang mencakup penyakit fisik dan juga penyakit hati seperti nifaq dan hasad. Dan yang ketiga, asyifa, kesembuhan yang merupakan proses pemulihan dari kondisi sakit baik secara fisik maupun spiritual. Dengan demikian,
Al-Quran itu tidak hanya memberikan isyarat tentang pentingnya menjaga kesehatan, tetapi juga menawarkan panduan dan nilai-nilai yang mendukung kesehatan holistik bagi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.